Halo semuanya, kembali lagi di channel Diah Rosmawati. Nah, kali ini aku mau bacain kisah nyata. Pertanyaannya adalah, apa cerita seram yang berdasarkan kisah nyata? Nah, ini dia jawabannya. Yuk kita dengerin ya. Cerita ini sebenarnya lebih ke sedih sih, meskipun ada seramnya. Cerita ini merupakan cerita yang masih aku ingat sampai sekarang, karena diceritakan oleh nyokap. Jadi kisah ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh tetangga nyokap saya sewaktu saya masih balita. Jadi ortu saya ngekos di daerah kawasan Kumuh dekat pasar di tahun 99-an. Tahun segitu ortuku mengalami dampak krisis ekonomi akibat kerusuhan 98 silam yang membuatnya ngekos di kawasan Kumuh. Mari simak ceritanya. Jadi di depan kontrakan kecil itu tinggallah keluarga miskin yang berisikan 9 anggota, terdiri dari Pak Sutri dan ke-7 anaknya. Lokasinya di Jakarta. Membayangkannya saja sudah sesak untuk hidup di kontrakan sesak berisi 9 manusia. Pak Sutri ini bernama Pak Anto dan Bu Endang. Pak Anto merupakan petugas kebersihan yang kerjanya sangat rajin dan juga tekun. Sedangkan Bu Endang bekerja serabutan yang kala itu jadi buruh cuci. Mereka harus merasakan kesulitan ekonomi akibat banyaknya anak yang harus mereka nafkahi. Rasanya sangat kurang dari kata cukup. Jangankan untuk bayar kontrakan, untuk makan saja susah. Bahkan mereka sering makan mie instan 1-2 bungkus dimakan satu keluarga. Atau paling mewahnya, kadang mereka sangat girang jika bisa makan sarden dibagi ber-9. Atau paling mirisnya, mereka bisa nggak makan atau cuma minum air putih saja untuk menahan rasa laparnya. Jadi hari itu maghrib sepulang dari bersih-bersih di jalanan, Pak Anto melimpir ke danau. Di danau dia mancing. Meski ada urban legend tentang gak boleh mancing pas maghrib lah atau apalah, dia tipe orang yang gak percaya sama hal mistis, yang penting mah dapet ikan. Baru mancing belum ada sejam, Pak Anto dapet ikan banyak banget guys, berlimpah banget. Nah, sampai rumah dia girang dong dan nyuruh istrinya buat goreng tuh ikan. Semua anaknya berkumpul di kosan berdempetan untuk siap menyantap ikan lezat. Ikan goreng yang lezat siap disajikan. Mereka semua melahap ikannya. Anak balitanya pun disuapin ikan. Mereka bahkan sampai nambah ikannya karena ikannya masih ada sisanya. Sampai tuh ikan habis bis tak tersisa. Setelah makan, sebagian anaknya mainlah keluar sama teman-temannya. Sebagian yang lain di kosan. Dan bapak sama ibunya ngaso di kontrakan karena kekenyangan habis makan ikan. Waktu itu pukul 10 malam, waktunya tidur karena anak-anaknya besok sekolah. Dan bapak ibunya juga kayak biasa, pagi-pagi harus siap kerja. Hingga jam 8 pagi, tumben banget pintu kontrakan Pak Anto masih tertutup. Dan anak-anaknya belum terlihat keluar rumah buat berangkat sekolah. Nyokap saya yang penasaran ngentuk pintu rumahnya. Karena dikenal akrab dan dekat, berniat bangunin mereka karena disangka mereka kesiangan kan. Pas diketuk gak dibuka dong, dan nyokap penasaran. Coba buka gagang pintu karena gak dikunci juga. Pas dibuka, mereka semua tidur terlentang kayak ikan pindang, dan isi kontrakannya bau muntah amis banget.
si Pak Anto kayak bersuara lirih kecil minta tolong gitu. Nyokap langsung panggil bokap saya buat memapah tubuh Pak Anto dan tanpa baby boom langsung dilarikan ke rumah sakit. Pak Anto diwawancara kenapa dia lemas gitu sampai kesiangan gak bangun. Pak Anto jawab, katanya dia maghrib kemarin mancing ikan di danau. Dia dapat ikan banyak banget. Jenis ikannya tuh kayak mirip antara ikan bawal dan ikan patin. Tapi mata ikan itu tuh gak biasa. Melotot. Aneh gitu, kayak bukan ikan yang wajar. Ada yang hidup dan ada juga yang udah mati tuh ikan pas dia mancing. Terus sisiknya itu kayak biawak. Karena istrinya lagi ngidam ikan, dia seneng dong bisa ngasih makan istri dan anaknya yang banyak. Nah, pas malam, salah satu anaknya ngeluh sakit perut dan muntah-muntah di kamar mandi. Dan diikuti oleh anak-anaknya yang lain pada mual, muntah, dan diare. Perlahan juga istrinya ngeluh, kepalanya pusing banget. Pak Anto yang selalu berpikir positif, paling mereka masuk angin karena musim itu cuacanya lagi gak bagus kan, musim hujan. Tinggal minum air putih dan ditidurin berharap cepat pulih. Reaksi Pak Anto tiba-tiba ototnya kayak lumpuh gitu dan lemes parah. Kepalanya mulai pusing dan berat. Saking gak kuatnya berdiri, dia muntah di kasur tikarnya. Dia benar-benar gak kuat buat berdiri. Dia manggil anak-anak dan istrinya tapi mereka gak nyaut. Muka mereka udah pucat dan banyak yang muntah. Ya, mereka semua keracunan ikan. Istrinya ternyata sudah meninggal sebelum dilarikan ke rumah sakit. Lalu satu persatu, anak-anaknya juga meninggal selama di opname. Dan gak lama abis itu Pak Antonya juga ikutan meninggal. Satu kampung heboh dong karena keracunan ikan bisa meninggal. Entah apa ada hubungannya sama hal mistis yang disangkut pautkan sama keracunan ikan. Ikan siluman? Yang jelas danau yang saya maksud ini memang angker guys. Sering dulu banyak yang tenggelam di sini karena nekat berenang. Atau ada yang pas mancing kepleset jatuh, lalu lenyap gitu aja di danau. Terlepas dari cerita mistisnya, RIP buat keluarga Pak Anto. Terima kasih telah membaca. Nah, itu tadi teman-teman cerita seram yang aku bacain tadi. Ngeri juga ya. Nah, kalian ada kisah seram juga nggak sih? Coba dong komen atau pendapatnya kayak gimana nih?